Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Siswa-siswi MAN Kota Singkawang yang saya banggakan, kita berjumpa kembali dalam video masa ta'aruf siswa madrasah, dan kali ini kita akan membahas tentang pola pembelajaran pada madrasah riset. Siswa-siswi yang berbahagia, pada hari Senin yang lalu Anda sudah mendapatkan materi tentang kemadrasahan, sejarah madrasah dari mulai berdirinya hingga saat ini, dan sekarang ini madrasah menurut KMA nomor 184 tahun 2019 dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah madrasah akademik. Apa itu madrasah akademik? Madrasah akademik adalah madrasah yang tujuan utamanya adalah mencetak para ilmuwan. Di madrasah akademik itu pembelajarannya diarahkan untuk mencapai target-target akademik dan sains. Misalnya olimpiade sains, atau kalau di madrasah ada kompetisi sains madrasah. Harapannya madrasah akademik nanti akan menghasilkan para ilmuwan-ilmuwan muda yang mampu untuk mengembangkan diri ketika di perguruan tinggi. Yang kedua adalah madrasah vokasi atau madrasah keterampilan. Madrasah yang di dalamnya itu terdapat pendidikan keterampilan, tujuannya untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja di industri, jasa, dan perbankan. Nah, biasanya di madrasah keterampilan ini, madrasah itu dikembangkan sesuai dengan karakteristik daerah. Misalkan kalau daerahnya pertanian, maka diberikan keterampilan-keterampilan pertanian. Misalkan bagaimana mengelola hasil tani, bagaimana mengembangkan tanaman-tanaman khusus seperti misalkan bawang merah, misalkan seperti itu, atau beternak, mengembangkan peternakan, atau mungkin kalau di daerah industri diberikan keterampilan-keterampilan industri. Yang ketiga adalah madrasah keagamaan, yang tujuannya untuk mencetak para ulama masa depan. Nah, fokusnya adalah mengkaji keagamaan secara mendalam. Nah, yang keempat adalah madrasah reguler. Nah, MAN Singkawang itu termasuk dalam kategori madrasah reguler. Di dalam madrasah reguler itu pembelajarannya adalah seperti yang telah saya jelaskan pada video tentang kurikulum dan evaluasi pada hari kemarin. Tetapi madrasah reguler itu juga mungkin untuk melakukan pengembangan diri sehingga dia mempunyai ciri khas khusus. Nah, MAN Kota Singkawang arah keunggulannya akan diarahkan untuk madrasah riset. Kita akan coba untuk melakukan rintisan supaya madrasah kita itu mempunyai keunggulan selain ekstrakurikuler yang telah dijelaskan oleh Bapak Januari selaku Wakakesiswaan kemarin. Kita juga akan mencoba untuk membangkitkan gairah melakukan riset pada diri Anda semua. Nah, nanti yang akan mewujudkannya adalah Anda semua sebagai siswa baru, supaya madrasah kita itu menuju ke madrasah riset. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membentuk madrasah riset ini. Yang pertama adalah siswa-siswi semuanya itu harus memiliki keterampilan abad 21. Nah, kemarin Anda di hari pertama Amat Sama sudah membahas apa itu keterampilan abad 21. Pembelajaran di madrasah riset itu ditujukan agar
Anda semua, siswa-siswi sekalian, itu mempunyai kemampuan atau keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 itu diantaranya adalah critical thinking. Kemampuan untuk berpikir kritis. Nah, ini diperlukan karena persaingan ke depan semakin sulit, kemudian informasi semakin banyak, maka Anda harus mampu untuk berpikir kritis, menganalisis mana informasi yang fakta, mana informasi yang hoax. Kemudian Anda juga harus berpikir kritis untuk mencari penyelesaian berbagai masalah yang terjadi di dunia global saat ini. Yang kedua adalah communication. Di abad 21 nanti kita tidak akan hidup dalam satu kultur masyarakat. Bahasanya tidak akan sama karena kita akan kedatangan orang dari berbagai daerah, baik itu sesama satu warga Indonesia dengan bahasa yang berbeda-beda, tetapi juga bahkan mungkin itu berasal dari negara-negara lain yang menggunakan bahasa-bahasa internasional. Maka kemampuan komunikasi Anda itu harus baik supaya nanti ketika Anda berada di tengah masyarakat atau ketika nanti Anda sudah dewasa dan berada di dunia kerja, Anda bisa melakukan lobby-lobby, melakukan komunikasi-komunikasi, penawaran-penawaran kerjasama, pengajuan-pengajuan proposal yang baik dengan komunikasi yang baik. Yang ketiga itu adalah kolaborasi, kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Nanti ketika Anda mendirikan perusahaan misalnya, atau ketika Anda mempekerjakan orang lain, atau ketika Anda berelasi atau berhubungan bisnis dengan orang lain, maka Anda harus mempunyai kemampuan kolaborasi ini dengan baik. Yang terakhir, kreativitas. Bahwa ketika Anda sedang melakukan pembelajaran, dituntut untuk mempunyai kreativitas. Nanti pembelajaran di IMAN Kota Singkawang akan diarahkan bagaimana Anda menciptakan produk, kemudian menawarkan solusi-solusi dari suatu masalah, sehingga Anda tidak hanya menerima informasi-informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, tetapi Anda dirangsang untuk mempunyai kreativitas menawarkan pemecahan masalah. Siswa-siswi sekalian, kecakapan abad 21 yang paling penting saat ini adalah kemampuan memanfaatkan teknologi dan informasi. Nah, termasuk dalam Matsama ini kita menggunakan teknologi informasi untuk pembelajaran asinkronus. Jadi asinkronus itu saya memberikan materi di waktu yang berbeda dengan ketika Anda mengaksesnya. Anda bisa mengakses kapan saja materi itu namanya asinkronus. Lalu yang tidak kalah penting, ternyata kecakapan abad 21 itu harus mengembangkan kepribadian Anda, bukan hanya sebatas pengetahuan dan informasi-informasi di benak Anda. Yang pertama adalah fleksibilitas yang tinggi, flexibility. Anda harus mampu untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan. Kalau di dalam pepatah ada yang mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ Anda berkarya. Di mana bumi dipijak, di situ Anda belajar, sehingga kita tetap bisa beradaptasi dan tidak tereliminasi karena seleksi alam. Yang kedua, Anda punya inisiatif yang tinggi. Ketika melihat suatu fenomena, Anda harus punya inisiatif untuk melakukan sesuatu. Kemarin saya memberi contoh, misalkan ketika Anda melihat guru sedang sibuk, Anda punya inisiatif untuk segera menawarkan bantuan. Ketika ada kegaduhan, Anda punya inisiatif untuk segera mengatasinya. Jangan menjadi penonton. Kalau fenomena sekarang, misalkan di jalanan terjadi kecelakaan, itu orang lebih suka untuk
menfoto kejadiannya daripada berinisiatif untuk menolongnya. Nah, ini tidak boleh terjadi pada diri Anda. Yang ketiga adalah leadership, kepemimpinan. Anda harus belajar bagaimana mengarahkan orang lain supaya bisa bekerja sama dengan Anda. Kemudian manajemen waktu, ini adalah kepemimpinan. Manajemen meletakkan barang, jangan sampai ketika Anda berangkat sekolah, Anda sibuk mencari kunci motor, karena ketika meletakkan kunci motor ada sembarangan. Letakkan barang pada tempat-tempat yang sudah memang ditentukan. Ini leadership. Yang keempat, social skill, kemampuan sosial. Bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain, menggunakan bahasa yang ramah, kemudian mimik yang menyenangkan gitu. Kalau di dalam Islam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, tabassumuka fi wajhi akhi kalaka sodako. Bermuka ceria atau senyum di hadapan saudara kita yang lain itu sedekah. Nah, ini interaksi sosial. Jangan sampai ketika Anda berada di tengah kerumunan atau bersama atau berinteraksi dengan orang lain, muka Anda masam, mahal senyum, misalkan begitu. Mungkin karena ada sesuatu yang menyakiti kita, lalu kita sulit untuk bermuka ceria. Nah, ini akan mengganggu interaksi sosial. Kemudian nanti Anda akan dihadapkan kepada cross culture, persilangan budaya dari berbagai tempat. Nah, ini Anda harus juga bisa beradaptasi. Kemudian ada productivity, kemudian ada accountability atau akuntabilitas, itu bertanggung jawab terhadap sesuatu. Ketika Anda diberi penugasan oleh Bapak Ibu guru, lakukan. Kalau diberi batas waktu, kerjakan sebelum batas waktu itu berakhir. Ketika ada pekerjaan, jangan menunda-nunda pekerjaan itu. Kemudian menyampaikan sesuatu dengan sebenar-benarnya sesuai fakta, jujur. Nah, itu accountability. Kemudian lifelong learning, belajar sepanjang hayat. Nah, ini yang penting juga. Siswa-siswi yang saya banggakan, nah, model-model pembelajaran yang akan digunakan di MAN Singkawang untuk mencapai madrasah riset ini, yang pertama adalah discovery learning. Anda nanti mencari tahu sendiri suatu permasalahan atau sesuatu yang sebenarnya sudah ada namun belum mengemuka secara umum, tapi Anda sudah tahu. Nah, itu perlu didalami. Kemudian menemukan solusi kalau sesuatu itu adalah suatu masalah. Misalkan kalau pelajaran PKN, misalkan ketika Anda mempelajari tentang stabilitas negara, ancaman stabilitas negara. Nah, Anda bisa mencari tahu nih dari sejarah-sejarah masa lalu itu kira-kira yang mengancam stabilitas negara itu apa saja. Nah, guru tidak akan memberitahu anak-anak yang mengancam stabilitas negara kita adalah 1, 2, 3. Tidak begitu. Mungkin guru hanya akan meminta Anda untuk mengkaji literatur dari bacaan yang sudah disiapkan, baik berupa buku maupun alamat web misalkan, atau menampilkan video-video kejadian masa lalu, misalkan pemberontakan PKI, kemudian kerusuhan pada masa reformasi, kemudian penyelundupan narkoba dan perdagangan orang di perbatasan, misalkan begitu. Kemudian Anda menganalisa informasi-informasi itu, lalu mengambil kesimpulan sendiri. Nah, nanti guru tinggal mengkonfirmasi kesimpulan Anda benar atau tidak. Nah, ini discovery learning. Yang kedua adalah inquiry learning. Anda dilatih untuk mengumpulkan informasi tambahan, kemudian membuat hipotesis. Jika diberlakukan hal seperti ini, maka kira-kira yang akan terjadi seperti itu. Jika saya bungkus daun ini dengan kertas yang tidak tembus cahaya, maka daun ini tidak akan bisa melakukan fotosintesis. Kemudian benar atau tidak itu hipotesisnya? Silahkan diuji. Bungkus, kemudian tunggu sampai beberapa hari, nanti benar atau tidak. Nah, misalkan seperti itu. Yang ketiga adalah problem based learning.
atau PBL. Nah, ini Anda didorong untuk melakukan kegiatan yang memerlukan perumusan masalah. Merumuskan masalah dulu, Anda dari informasi-informasi awal, Anda bikin rumusan masalahnya, kemudian dikumpulkan data, kemudian Anda lakukan analisis untuk melakukan kesimpulan. Nah, demikian. Kemudian ada project based learning. Biasanya Anda akan diminta untuk melakukan penelitian-penelitian kecil, proyek-proyek kecil. Misalkan Anda sedang mempelajari toleransi, misalkan. Nah, kemudian Anda diminta untuk membuat angket nih. Bagaimana seseorang, misalkan kalau mempunyai tetangga yang non-muslim, praktek toleransinya bagaimana, misalkan. Jadi Anda tidak hanya membaca buku, tetapi juga melakukan riset-riset atau penelitian-penelitian kecil. Yang terakhir adalah cooperative learning. Anda akan didorong untuk belajar secara bersama-sama. Sekali lagi saya sampaikan, sukses belajar itu bukan berarti Anda juara 1, kawannya juara terakhir. Sukses belajar itu ketika Anda juara 1 dan bisa membuat kawan-kawan Anda mempunyai kemampuan yang mirip dengan Anda. Maka saling membantu, saling mengajari. Seperti yang sudah saya sampaikan, Anda akan lebih sering melakukan doing science, ya, melakukan langkah-langkah metode ilmiah. Nah, Anda akan diberi kesempatan untuk bereksplorasi sebanyak-banyaknya dalam pembelajaran. Salah tidak apa-apa, mumpung lagi belajar. Nah, nanti kalau sudah di masyarakat, Anda tidak boleh salah. Anda belajar khutbah, salah berkali-kali, tidak apa-apa. Tapi kalau Anda nanti sudah jadi khotib di tengah masyarakat, Anda sudah tidak boleh salah lagi. Mumpung jadi siswa, maka salah berkali-kali masih diizinkan. Boleh salah berkali-kali. Tapi kesalahannya tentu bukan karena kita tidak mau belajar atau kita tidak mau mengembangkan diri. Nah, siswa-siswi sekalian, begitulah kira-kira gambaran madrasah riset kita. Sekali lagi, Anda lah yang akan mewujudkannya, karena memang Bapak Ibu guru hanya akan bertindak sebagai fasilitator dalam memandu Anda. Mudah-mudahan bisa dipahami materi ini sebelum nanti kita praktekkan ketika Anda sudah diizinkan untuk bertatap muka dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Tetap semangat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.